Kalau orang Iya. normal, Mamski, nggak mungkin lah. Sebentar. Bangganya dari mana ya Doktif diucapin terima kasih dari seorang penipu gitu. Bangganya di Itu mana? makanya. Yang produknya overclaim dan overprice. Waduh, Doktif ngapain? tuh makanya Doktif itu pengen kalian mengucapkan itu kenapa? Pertama, video pertama yang dibuat oleh Begeng Mamski itu isinya playing victim dan bermain drama. Jadi Doktif taunya juga dari orang dalam. Oke. Jadi mereka cerita pembuatan video itu yang pertama itu seolah-olah dibuat kayak lagi capek, kuyu, kusem, matanya hitam gitu-gitu. Dibuat kayak seolah pengen dikasihani. Nah itu Doktif lihatnya benci banget itu. Begitu dikasih tahu bilang itu take down bisa nggak? Itu masih mau membohongi masyarakat. Itu kan tipu muslihat kalian itu bikin video kayak begitu. Kayak gimmick lagi dibikinnya Nah ya, kayak gimmick sinetron. dibikinnya Iya. gimmick. Makanya Pak Arief pada saat itu iya sih Dok memang. Lah ya begitu Mamski itu gimmick lagi. Jadi akan ditutupi dengan gimmick yang baru. Dokter marah, dokter udah muak. Iya, Bisa udah nggak sih muak. kalian ini bisa nggak sih bersikap jujur sedikit aja ke masyarakat Indonesia? Udahlah, nggak usah pura-pura kayak lagi stres, lagi sedih, lagi apa. Sementara di belakang ketawa-ketawa. Iya, bener banget, Dok. Ya Allah, ini kenapa pada typing uya-kuya sih? Emang ada uya-kuya, Mas Sunan? Emang kelihatan di situ, Dok? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak Oke, ada. nggak ada. Gitu Mamski. Jadi, nah akhirnya dibuatlah video kedua. Waduh, Buatlah. Apa itu tadi itu? Ya. siapa itu? Nah terus dibuatlah video Terus- kedua Mamski. Dibuat Terus video jadi video kedua yang pertama kayak mata-mata panda iya, gitu ya. alah, kayak main drama lah, kayak orang kayak didolimi, yang kayak saya ini di situ tumpukan kertas hasil lab. Hello, selama ini lu omset 150 miliar per bulan lu pakai buat apa? Kenapa nggak pernah cek lab? Hah? Gila. Ayo sini ngomong, Iya. jawab. Sekarang lu pura-pura bikin video di depannya tumpukan kertas lab. Ya Apa Allah. maksudnya? Hah? Kan Ngeri, benci. ngeri, ngeri. Doktif itu paling gak suka Mamski sama orang-orang kayak gitu. Udah Doktif ini Iya. orangnya mau Surabaya Bang Sunan. Ngerti gak Bang Sunan? Bang Sunan pernah ketemu sama Doktif kan kayak apa orangnya? Ayo. Orangnya Cakep ini kayak dibuka. begini. Nah, Terus yang kedua videonya apa? keduanya udah mulai bagus tuh. Bagus, bener. Jadi videonya tuh udah rapi, cantik. Penampilannya mereka ini. Terus mereka bilang, saya sampaikan permintaan maaf dan ucapan terima kasih kepada Doktif yang sudah mengingatkan. Nah itu keuntungannya itu kan maksudnya Doktif buat mereka. Gitu Betul. loh, supaya masyarakat tuh percaya lagi sama mereka. Dan itu Doktif nggak minta duit sama sekali loh, sama sekali, Ya Allah. sama Berarti sekali. Tapi mereka terus mengejar. Jadi kalau dibilang siapa yang ini my God. meminta ini, kan lu yang ngejar-ngejar. Kok pada amnesia sih? Kan lu yang ngejar-ngejar ke rumahnya Doktif. Lu yang mau nitipin. Betul. Aku ingat Dok Berarti itu. modusnya sama modusnya. Sama. Ya, para korban yang mengaku korban ini mengejar-ngejar seseorang supaya bisa jadi korban gitu loh. Iya, jadi memang Doktif dugaannya mereka ini akan melakukan OTT, Bang Sunan. Walah. Ke Doktif. Jadi Doktif sudah curiga karena terkenal orang ini sangat licik ya akalnya, sangat licik. Orang ini terkenal sangat licik. Namanya kan mafioso ya, kita tahu lah ya. Yoso, betul. Mafioso. Jadi emang orangnya terkenal licik dan emang di antara teman-teman kita semua teman sejawat udah bilang hati-hati Dok, ini orangnya licik sekali. Gitu. Oh ya udah kalau gitu kita bermain strategi. Ya. Betul. Makanya Doktif tidak pernah mempunyai bukti bahwa dia itu pengen menyuap sebelum ada chatting bahwa dia menyetujui memberikan uang 20 miliar itu. Habis itu selesai. Betul, setuju banget. Gitu Setuju selesai. banget. Jadi kalau ditanya kenapa, itu emang strateginya Doktif emang minta untuk membuktikan dia emang ada dugaan menyuap ke Doktif. Karena selama ini Doktif nggak ada buktinya. Bener banget. Kayak ini loh, kayak Polola yang bagian narkocoy, itu kan harus jadi kayak edik dulu, terus pura-pura beli buat nangkep bandar gedenya. Exactly Betul. kayak gitu. Betul. Exactly kayak gitu ya teman-teman semua ya. Nggak mungkin kita tahu orang ini dananya tuh segede apa tanpa ada persetujuan transaksinya. Betul. Setelah, betul. Jadi Mamski pada saat si Begeng ya bukan si Begeng, Doktif nggak pernah kontak sama Begengnya karena kan emang Doktif kan orangnya kalau nggak suka sama orang kelihatan ya Mamski ya. Ya, Kelihatan nggak bisa kelihatan berpura-pura. Doktif itu orangnya bukan sandiwara. Nah, Ya. jadi memang Doktif pengen ketemu sama si suaminya ini supaya adegan sandiwara ini bisa berhasil, gitu. Ya. Jadi sambil kayak pura-pura udah dibeli kopi, karena sebenarnya udah muak sih ngelihat mereka ini udah muak sebenarnya. Udahlah kalau Ya. gitu, beli kopi deh supaya
terdistract gitu loh, nggak fokus ke mereka ini. Ya, Gitu. Dan pada saat diiyakan 20 miliar itu diiyakan, itu Doktif tuh pamerin loh chatnya itu ke teman-teman. Nih lihat ini, gimana coba? Ada orang yang mau ngasih saya 20 gila, miliar. gila, Berarti gila. sebusuk apa produknya? Itu Doktif Betul, tunjukin ke teman-teman loh chatnya. betul. Dan habis Jadi itu juga nggak ada apapun lagi ya dari Doktif. nggak ada kecuali Catat, nggak ada. Kan Doktif poin. tunjukin ke teman-teman, lihat ini kelakuannya ini, lihat ini. Berarti seperti apa produk yang mau dia tutupin untuk uang tutup mulut? Kena Iya. sudah mereka. Udah Kece. selesai. Keren Udah banget. kena kan? Lihat kan? Kena, Lihat kan kalian kena. baca kan chatnya? Udah selesai. Keren Kenapa banget. itu nggak dipertontonkan ke publik? Begitu kalian setuju itu, kenapa nggak ditunjukin? Hah? Kenapa nggak perlu diomongkan ke publik? Betul. Nah, udah silakan masyarakat yang menilai bagaimana jahatnya ini mafioso ini. Tapi Itu. duitnya gede banget ya. Gede Sampai- banget. Aduh, mate. Ngeri Mas Sunan. Gimana ya kalau dilihat dari kalau data kan tahun lalu itu kan 120 M, 150 M per bulan loh itu si Begeng ini. Tuh ya Allah, penjualan itu kasihan orang-orang yang wis tuku. Nah, itu yang jadi pikirin kan mereka nabung. Jadi pada saat Nabung. Doktif nanya gini, kamu kok tega sih? Kok tega? Produk modal cuma 70.000, kamu jual 1.500.000. Iya. Gimana hati nurani kalian? Itu kan isinya cuma air. Bahan aktifnya cuma di angka 0,000. Itu di mana kalian sebagai seorang dokter kok tega? Begitu ke masyarakat Indonesia. Itu si Mufid itu sempat meneteskan air mata loh. Entah itu air mata pura-pura atau air mata buaya, nggak tahu ya. Itu ada saksinya juga itu. Dokter iya? pada saat ngomong kayak gitu. Iya, Gini di loh. rumah Doktif itu. Berarti Dok. dia sampai meneteskan air mata dia pada saat itu. Iya dok, maafkan itu karena itu adalah trik marketing kita. Emang seperti itu. Tapi Allah. kalau diskon itu memang kita ambiarin jadi 400.000. Aduh, Enggak, masih tetap aja mahal. nggak layak. Aku bilang tetap aja Nggak nggak layak. layak. Dari 70.000 jadi 400.000 tetap nggak layak. Aku bilang Nggak gitu. layak. Astagfirullahaladzim. Gini, Gitu. teman-teman, kalau kita bicara lagi ya, bicara soal agama, Tuhan itu saat ini sedang menyaksikan kok. Tuhan itu kadang memang membiarkan orang-orang itu melakukan kezoliman, melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak. Kadang memang dibiarkan sama Tuhan. Ya. Tapi itu semua ada hitungannya, Yes, bener banget. ada hitungannya. Saya kasih lagi-lagi nih Mbak Emma, Dok. Saya kasih contoh satu hal Ya. apa yang saya lakukan. Saya pernah menjadi seorang pengacara yang menghalalkan segala cara, yang penting saya dapat uang. Ya, Oke. ada seorang pejabat partai berkuasa saat itu ngajak ketemu saya di salah satu hotel bintang 5. Dia bilang, Mas Sunan, bisa nggak bebasin keluarga saya yang sudah ditahan di kepolisian? Kasusnya apa, Pak? Kasusnya dia ada nipu orang 600 juta lah. Nipu beberapa orang. Oke, Pak. Tugas saya apa, Pak? Ya bebasin aja Mas Sunan. Lalu saya tanya, loh bagaimana dengan korban, Pak? Saya bilang, ya urusan korban urusan nantilah gitu. Oke, berapa Mas Sunan? Saya sebut, sekian. Nggak ditawar, saya dikasih. Bahkan pada saat itu, lagi baru-barunya sosial media mungkin ya, saya pamerin tumpukan uang itu di mobil saya. Dan saya videoin dan saya posting. Sambil jalan menuju ke satu tempat lah gitu kan. Saya beresin dalam waktu 2 hari. Keluarganya pulang bebas tanpa harus mengganti rugi para korban. Ya, oke. Kalau dibilang Pak Sunan hebat nggak? Wah hebat. Pak Sunan juara nggak? Bisa bebasin orang yang udah ditahan sekian lama tanpa harus mengembalikan uang sepeser pun kepada para korban. Hebat nggak? Mungkin di mata dunia, di mata orang Pak Sunan hebat zaman itu, saat itu. Tapi yang saya mau bagikan di sini adalah cerita nyata bahwa orang yang saya bebaskan pada saat itu dengan cara saya menghalalkan segala cara,
Mm-mm. Saya bebaskan. Di tahun kedua orang itu menipu anak saya, Salma Vina, dengan jumlah uang yang ratusan juta juga. Lah, Ya, anak saya nangis, ya aku kok ditipu sama teman ayah. Teman yang mana? Itu yang ayah bebasin. Oh, itu klien ayah. Iya, kenapa? Iya, aku ditipu, teman aku ditipu, banyak yang ditipu nih ya. Tolongin ya dong. ampun. Ya. Dan saya begitu dengar kabar itu, saya cuman, ya Allah, saya bilang, ini cara engkau membalas di dunia. Mm-mm. Langsung dibayar kontan di dunia, anak saya menjadi korban bersama teman-teman anak saya. Iya sih. Korban penipuan dari orang yang saya bebasin. Ya ampun Mas, telak banget dong Ya. pelajarannya. Yes. Dan saya tidak berdaya. Saya hanya mendengarkan anak saya nangis, lalu saya bilang, Ya. oh ini balasan darimu ya Allah. Ini pelajaran yang akan saya ingat sebagai seorang pengacara, saya bilang. Bener Mas. Ya. Artinya apa? Ya, kita boleh cari uang, cari kaya boleh, tapi jangan sampai menghalalkan segala cara. Ya bener. Tuhan tidak tidur, Tuhan pasti akan turun tangan. Itu dok. Iya betul Bang Sunan, Setuju benar banget. Bang. Jadi sebenarnya tinggal menunggu waktu. Makanya Dokter bilang, kan Dokter di situ kan bilang, apakah nggak cukup puas? Kalian kan sudah cukup kaya raya. Dengan menarik produk yang overclaim itu kan nggak akan rugi atau jatuh miskin. Kan Dokter bilang begitu. Betul. Jadi pada saat di pecel lele itu si Mufid itu meminta, boleh nggak Kak hasil labnya dirubah, konten yang berikutnya pakai hasil lab yang ini. Kan Dokter tolak mentah-mentah. Iya. Mau minta rubah. Oh itu ada itu ya Ada chatnya percakapan. dikirim, hasil labnya dikirim.